Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sudah pagi ya di sini sekarang. Oke, kita masuk ke bagian terakhir dalam pertemuan kali ini, yakni kita membahas gerak menggelinding. Apa itu menggelinding? Orang Jawa bilangnya gelundung ya. Oke, apa yang sebenarnya ada di gerak menggelinding? Sebenarnya gerak menggelinding sendiri itu perpaduan gerak sebenarnya. Itu perpaduan gerak antara translasi dan rotasi. Berarti dalam suatu benda bekerja dua macam sistem. Dalam satu sistem, uh, salah satu sistemnya adalah translasi, salah satu sistem yang lain adalah rotasi. Oke, ini contohnya misalkan kita menggelindingkan sebuah bola misalkan. Sebenarnya ketika bola tadi menggelinding, kita bisa lihat di sini yang pertama, ini ada gerakan lurus, ini pusat masanya, berarti bagian tengah dari bola itu sebenarnya nggak ikut berputar kemana-mana. Nah, dia kemana dia ini bagiannya lurus. Sedangkan bagian misalkan ujung bola lah ya, bagian ujung bola sini, bagian atas ini itu bergerak. Nah, kadang turun, kadang dia naik lagi, naik turun, nanti bentuknya seperti ini. Kalau misalkan kita berikan sebuah misalkan spidol lah tanda di sini, ya. Nah, terus gerakannya seperti apa? Oh, ternyata ketika kita mencari berapakah jarak yang ditempuh, jarak mendatarnya, jarak translasinya, ya, jarak mendatarnya. Nah, kita semua sudah tahu kalau kemarin di mekanika, di apa namanya kinematika, kita bahas bahwa S itu sama dengan R dikalikan theta. Dan S sendiri adalah perpindahan ke arah horizontal atau vertikal, yang jelas ini lurus. R-nya sendiri adalah jari-jari dari benda tersebut karena dia berrotasi ya. Dan yang terakhir theta adalah sudut yang dia tempuh. Seperti itu ya. Jadi kalau kita misalkan punya rumus kemarin kita sudah tahu kalau kecepatan linear VCM central mass, CM itu central mass, kecepatan linear itu rumusnya ds per dt, otomatis kalau kita substitusi bersamaan yang tadi, V itu bisa sama dengan R kali omega, dengan R adalah jari-jari, omega adalah kecepatan sudut. Begitu juga dengan percepatannya. Kalau tanyakan berapakah percepatan linearnya, berarti percepatan linearnya rumusnya ya R dikalikan alfa. Pasti semuanya sudah tahu ya. Oke. Terus kalau tanyakan berapakah energi kinetik yang dia miliki? Nah, sebenarnya karena dia itu menggelinding, ada dua macam gerakan, ada translasi dan rotasi, ya gampangnya ya berarti ada dua macam gerak menggelinding, ada dua macam energi kinetiknya. Yang satu energi kinetik ketika dia berrotasi, dan satu lagi energi kinetik ketika dia bertranslasi. Nah, tadi di atas kan kita semuanya sudah tahu ya. Kalau berotasi itu rumus umumnya K-nya sama dengan setengah setengah I omega kuadrat. Sedangkan ketika dia bertranslasi rumusnya umum, kita dulu SMP atau SD sudah tahu ya, setengah M V kuadrat. I-nya sendiri adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudut, M besar ini adalah massa bendanya, V adalah kecepatan linear karena dia bergerak translasi. Gampang sekali ya. Contohnya seperti ini, misal ada bola pecal memiliki massa 25 kg, jari-jari 12 cm. Dia menggelinding murni dengan laju translasi 3 meter per sekon. Berapakah energi kinetik total bola tersebut? Nah, di sini dia bilang dia menggelinding murni, artinya apa? Tidak ada yang terselip. Kalau misalkan kita jalan, oh ternyata terselip atau tergelincir, artinya apa? Ketika tergelincir tidak ada rotasi di dalam situ. Itu namanya tergelincir gitu ya, atau slip ya. Nah, di sini dia bilang menggelinding murni. Artinya dia benar-benar gerakannya itu translasi dan rotasi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, tinggal nulis. Nah, karena dia menggelinding, otomatis yang kita butuhkan, yang ditanyakan tadi kan energi kinetik nih. Berarti yang kita butuhkan kan I sama omega kan ya, omega nanti tinggal konversi dari V-nya ya. I-nya berapa? Karena dia bentuknya bola pecal, dari materi yang di atas kita sudah tahu ya kalau bola pecal itu I-nya sama dengan 3/5 mr kuadrat gitu kan ya. Nah, tinggal masukkan masanya berapa, jari-jarinya berapa. Terus energi kinetiknya berapa? Kalau yang translasi ya tinggal tulis, berarti setengah mv kuadrat, setengah masanya dimasukkan, V-nya dimasukkan, ketemu segini. Totalnya berapa? Nah, totalnya ya harus kita total antara EK rotasi dan EK
translasi. Rotasinya sendiri tinggal masukkan setengah I omega kuadrat, I-nya sudah kita hitung di atas, omega-nya tinggal kita masukkan. Nah, omega rumusnya apa? Tadi masih ingat omega sama dengan V per R. V-nya sudah ada, R-nya sudah ada, tinggal dimasukkan. Nanti tinggal ditambah aja. Jadi K totalnya berapa ya? K translasi ditambah K rotasi. Gampang sekali. Nah, misalkan kok Pak, biasanya soal-soal itu menggelindingnya pada bidang miring. Ya, pada bidang miring, misalkan ada sebuah bola, misalkan dia di awalnya berada pada ketinggian H. Dia ada bidang miring di depannya. Kemudian dia dilepas biasanya, kalau soal-soal ngomongnya dilepas. Kalau dia sudah bilang dilepas, artinya apa? Kecepatan awalnya sama dengan 0. Yang ditanyakan berapa kecepatan akhir ketika bola sampai di tanah, misalkan. Kalau ketemu seperti ini sama sebenarnya cara penyelesaiannya. Dia melibatkan ketinggian, dia menanyakan kecepatan. Paling mudah kalau kita bahas menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Tinggal masukkan saja di sini. Misalkan ini kondisi 1, kondisi awal ya, ini kondisi akhir. Misalkan ketinggiannya H, sudutnya misalkan theta, berarti lintasan yang ditempuh adalah X. Tinggal memasukkan. Jadi KF ditambah UF sama dengan KI ditambah UI. KF ini finalnya, ya ini kinetik finalnya, ini energi potensial akhir. Kalau misalkan biasanya kok simbolnya itu kok di sini bukan EP, silakan diubah saja ya. Bebas. Ini kan masalah simbol yang jelas harus ada keterangan. KI berarti K inisial ya, energi kinetik inisial, energi kinetik awal, UI berarti energi potensial awal. Oke, tinggal kita masukkan saja. Oh, berarti ketika di kondisi awal, kondisi 1, otomatis dia punya ketinggian. Benar, kalau punya ketinggian, otomatis dia punya energi potensial. Rumusnya M, GH, ketinggian tadi kan H. Dia di awal tadi sudah dibilang, saya bilang tadi, oh dia dilepas atau dilepaskan gitu ya, otomatis V-nya kan 0, berarti dia tidak punya energi kinetik, otomatis KSI-nya sama dengan 0, tinggal masukkan di sini. Sedangkan saat di posisi akhir, di sini, di bawah sini, dia sudah kita anggap tidak punya ketinggian lagi kan, otomatis EP-nya yang sama dengan 0. Kita masukkan di sini, EP-nya sama dengan 0. Nah, tinggal kita tarik, karena dia menggelinding, otomatis EK-nya adalah EK translasi ditambah EK rotasi. Tinggal kita masukkan dalam sini. Ini matematis saja ya. Ini bagian EK yang rotasi, ini bagian EK yang translasi. Ketemu deh. Nanti PCM-nya sama dengan bla 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 gitu ya. Gampang sekali. Matematis sisanya ya. Oke, terus kita bahas lagi tentang momentum sudut benda tegar, L ya. L itu kalau kita ditranslasi punya momentum linear P, M kali V, kalau di momentum sudut kita juga punya istilahnya L rumusnya. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya, kalau kita ngomong, misalkan kita coret-coret sebentar ya. Nah, kita coret-coret misalkan. Nah, kita kan sudah tahu kalau di momentum linear rumusnya P sama dengan M kali V. Nah, P ini identik dengan L. Nah, kalau ini momentum linear, satunya momentum sudut. Kalau ini kecepatan linear, berarti ini kecepatan sudut. Kalau ini massa, berarti ini momen inersia. Nah, oke, seperti itu ya. Sebenarnya massa itu ada istilah lainnya adalah inersia. Gitu ya. Oke, kalau dia bergerak melingkar, otomatis inersia dalam bentuk rotasi ya. Makanya muncul istilah momen inersia. Oke, lanjut ya. Gampang saja. Secara umum ini bisa dirangkum ya. Posisi kalau di gerak translasi itu X simbolnya, biasanya di gerak rotasi itu theta, kecepatan menjadi kecepatan sudut, percepatan menjadi percepatan sudut. Kalau gaya menjadi momen gaya, energi kinetik translasi jadi menjadi energi kinetik rotasi. Rumusnya mirip-mirip, tinggal masuk-masukkan saja. Terus ternyata dalam gerak rotasi, benda yang berotasi juga berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Artinya apa? Jika total torsi yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan 0, otomatis momentum angularnya juga harus sama dengan konstan. Ini sebenarnya rumusnya berasal dari hukum Newton itu yang sigma F sama dengan M kali A ya. Dulu kan kita punya ya. Biasanya kan kita ngomong sigma F itu sama dengan M kali A. Atau yang kemarin kita tahu ya, ini dP per dt kan ya. Ternyata kalau dalam
Benda yang melingkar juga sama, sigma tau kan. Ini juga hukum 2 Newton sama dengan I kali alfa, atau otomatis ini dl per dt. Nah, ketika nanti sigma tau-nya sama dengan 0, artinya apa? Nanti L-nya itu harus bersifat konstan. Nah, munculnya persamaan yang di bawah ini. Ya, berarti LF sama dengan LI. Ini dipakai untuk kasus apa sih? Ya, misalkan gini, ini anak-anak mesin misalnya ya, kalau kita punya mobil misalkan, kita mau pindah gigi misalkan ya, itu kan ada perubahan gigi-gigi gitu kan ya, misalkan ada piringan satu dia bergerak ini berputar misalkan ya, anggaplah yang di tengah ini frictionless ya, nggak ada kayak gesek sama sekali ya, dia berputar nih, terus kemudian bagian bawah ini misalkan awalnya diam, nah, kemudian kita tempelkan bagian atas dan bagian bawah, otomatis kan dua-duanya akan bergerak nih. Nah, pertanyaannya berapakah kecepatan akhir ketika kedua benda ini bergabung menjadi satu? Mirip momentum sebenarnya, tumbukan yang kemarin itu ya. Nah, kalau ini sekarang dia berputar. Berapakah kecepatan putaran akhirnya? Gampang caranya, tinggal masukkan di sini. Berarti LF sama dengan LI kan ya. Nah, tinggal masukkan L-nya sendiri I kali omega, karena dia bergabung di posisi akhir, otomatis omeganya sama. Di posisi awal sebenarnya ada L1 ditambah L2, tapi kan kita lihat di sini benda 2 ini kan dalam keadaan istirahatnya, dia diam, otomatis kecepatannya 0, berarti ini 0, L2-nya 0, makanya tinggal L1 saja. L1 rumusnya I1 kali omega 1. Kalau tanyakan omega akhirnya berapa, kecepatan akhirnya berapa, ya tinggal masukkan. I berarti momentum momen inersia benda 2, I2 ya. I1 berarti momen inersia benda 1. Kita masukkan seperti itu. Sampai sini, jika ada masalah silakan tanyakan ke Bapak Ibu dosen pengampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.